Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyaningrum Secara Harja NIM 122190053 bersama dengan teman saya yaitu Hakim Hanur Rahma NIM 122190046 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja di PT Sido Muncul Semarang. Berikut ini merupakan sejarah PT Sido Muncul. PT Sido Muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940. Pada tahun 1951, usaha membuat jamu racikan mulai diteruskan di Semarang dengan mendirikan pabrik jamu serbuk sederhana di Jalan Bugangan nomor 25 Semarang. Dengan produk pertama dan andalan jamu tolak angin. Produk jamu buatan Ibu Rahmat mulai mendapat tempat di hati masyarakat sekitar dan permintaannya pun terus meningkat. Pada tahun 1956, usaha jamu Sido Muncul dipindahkan ke Jalan Melaten Trenggolan nomor 114 Semarang. Tahun 1984, pabrik dipindahkan ke lingkungan industri kecil di Jalan Kaligawe Semarang. Akibat pasar yang terus bertambah, maka pabrik mulai dilengkapi dengan mesin-mesin modern serta jumlah karyawan yang ditambah. Kemudian pada tahun 1970, Sido Muncul diubah statusnya dari perusahaan perorangan menjadi perseroan terbatas atau PT dengan nama Industri Jamu dan Farmasi PT Sido Muncul. Kemudian di tahun 1997, diadakan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru di Klepu, Ungaran oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan saat itu yaitu Dr. Andes Wisnu Kaltim. Pabrik baru yang berlokasi di Klepu ini diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Dr. Ahmad Sujidi pada tanggal 11 Desember 2000. Seiring berjalannya waktu, Sido Muncul mulai mengembangkan bisnisnya yang awalnya hanya berkonsentrasi di bidang jamu atau herbal, maka pada tahun 2004 Sido Muncul membuat divisi baru yaitu divisi food. Adapun tujuan dari perusahaan PT Sido Muncul yaitu meningkatkan profit untuk mengembangkan perusahaan di bidang industri jamu dengan lebih inovatif dan untuk mencapai visi misi perusahaan. Nah, berikut ini merupakan visi dan misi perusahaan. PT Sido Muncul memiliki visi dalam mengembangkan perusahaannya yaitu untuk menjadikan industri jamu yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Serta misinya yang pertama meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional, yang kedua mengembangkan research atau penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan menggunakan bahan-bahan alami, yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan pengobatan secara tradisional, dan yang terakhir ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih berperan dalam mengembangkan pengobatan tradisional. Berikut ini merupakan deskripsi geografis perusahaan, di mana perusahaan yang bergerak dalam bidang herbal khususnya dalam pembuatan jamu ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 24, Kecamatan Bergas, Ungaran, Semarang, dengan kode pos 50552. Selain itu, PT Sido Muncul mempunyai kantor pemasaran yang terletak di Jalan Cipete Raya, nomor 81 Jakarta, dengan kode pos 12410. PT Sido Muncul ini sendiri mempunyai luas tanah 27 hektar dengan luas bangunan hanya 5 hektar, sehingga pembagian ruang dapat diatur sedemikian rupa untuk mencukupi semua bidang usaha yang dijalankan, baik perkantoran maupun pabriknya. Karena PT Sido Muncul ini terletak di Jalan Raya Utama Solo Semarang, yang merupakan pusat industri yang strategis, maka memungkinkan proses pemasaran yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama ada definisi pendidikan. Yang pertama ada menurut M.J. Langfeld, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam mendorong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Untuk yang kedua, menurut Driyarkara, yaitu pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Yang ketiga itu menurut Frederick J. McDonald. Pendidikan ialah suatu proses yang arah tujuannya adalah merubah tabiat manusia atau peserta didik. Next.
Selanjutnya yaitu definisi-definisi pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan, teknik pengerjaan, dan keahlian untuk tujuan tertentu. Next. Kemudian definisi pelatihan menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Niti Semito. Pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan perusahaan. Dengan demikian, pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas, tidak terbatas hanya untuk mengembangkan keterampilan semata-mata. Untuk yang kedua, menurut Carroll dan Kusmits, pelatihan sebagai proses sistematis di mana karyawan mempelajari pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, kemampuan atau ability, atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi. Oke, selanjutnya definisi pelatihan pengembangan tenaga kerja. Yang pertama menurut Ranu Pandojo dan Hasan tahun 2004. Di mana pelatihan pengembangan tenaga kerja merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Yang kedua, menurut Malayu Hasibuan tahun 2005, di mana pelatihan pengembangan tenaga kerja merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan bertujuan meningkatkan keahlian teoritis, konsep, dan moral, sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, pelaksanaan pekerjaan karyawan. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan tenaga kerja di perusahaan. Jadi menurut Hendra Purwanto di tahun 2013, pendidikan tenaga kerja di perusahaan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan keahliannya. Yang pertama tenaga kerja kasar, yang kedua tenaga kerja terampil, dan yang ketiga tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja kasar sendiri merupakan tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Yang kedua, tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja. Dan yang terakhir, tenaga kerja terdidik, yaitu merupakan tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan adalah usaha untuk menciptakan individu yang berkompeten dalam bidang kerjanya dengan memberikan pembelajaran yang lebih bersifat praktik yang dilakukan secara bertahap dalam suatu waktu yang relatif singkat. Itu merupakan pengertian dari pelatihan tenaga kerja di perusahaan. Terdapat pula tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pelatihan tenaga kerja, yaitu menurut Hamalik tahun 2007, yang pertama melatih, membina, dan mendidik tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. Yang kedua, membina unsur-unsur ketenaga kerjaan yang memiliki hasrat untuk terus belajar dalam meningkatkan dirinya sebagai pekerja yang tangguh, mandiri, dan profesional. Dan yang terakhir yaitu untuk melatih tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, dan pengalamannya. Adapun pengembangan tenaga kerja di perusahaan yaitu merupakan pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang merupakan tugas dari divisi Human Resource di sebuah organisasi atau perusahaan. Program pengembangan SDM biasanya dikaitkan atau digabungkan dengan program pelatihan SDM. Pengembangan SDM atau tenaga kerja berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tenaga kerja baik itu bersifat teknikal maupun non-teknikal. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, pengembangan tenaga kerja adalah program atau kegiatan yang dilakukan HRD untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar karyawan memberikan kinerja yang baik untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu organisasi dan manajemen perusahaan di PT Sido Muncul. Yang pertama untuk struktur organisasi PT Sido Muncul, di mana struktur organisasi dapat dilihat pada gambar. Di PT Sido Muncul dikepalai oleh Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Untuk yang selanjutnya deskripsi tugas jabatan. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris.
merupakan pemilik sekaligus pemimpin tertinggi dalam perusahaan yang bertugas memimpin, memberikan bimbingan, membuat dan menentukan kebijakan serta tanggung jawab seutuhnya terhadap perusahaan yang dimilikinya. Yang kedua, Presiden Direktur merupakan pemilik sekaligus pemimpin dalam perusahaan yang bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan, baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua, menentukan kebijaksanaan perusahaan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden Direktur dibantu oleh internal audit yang mengawasi pelaksanaan administrasi dan menilai hasil laporan. Yang selanjutnya yaitu Direktur Pabrik. Memiliki tugas mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan di pabrik dari proses penerimaan bahan baku, pemrosesan, hingga produk keluar dari gudang. Selanjutnya, Direktur Umum memiliki tugas untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan membuat peraturan bagi karyawan. Kemudian Direktur Keuangan, tugasnya adalah mengkoordinasi semua kegiatan keuangan, merencanakan anggaran perusahaan, membuat draft gaji, dan menentukan kebijakan pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Kemudian ada manajer produksi, memiliki tugas yang pertama mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan termasuk memberikan bimbingan dan pengawasan secara langsung kepada bawahan. Yang kedua, membuat rencana produksi sesuai dengan target pemasaran serta jadwal produksi. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan bagian laboratorium dalam pelaksanaan proses produksi. Yang kemudian ada manajer quality assurance, bertugas untuk mengkoordinasikan, meneliti, serta menetapkan standar produk mulai dari bahan baku hingga produk jadi, serta membuat dokumen dan laporan internal perusahaan. Kemudian ada manajer R&D, yaitu bertugas untuk mengadakan penelitian dan pengembangan produk baru, mengawasi pelaksanaan teknis dan kualitas produksi, menetapkan standar bahan baku dan produk jadi, serta membuat laporan internal produksi. Kemudian ada manajer lingkungan, yaitu bertugas untuk mengkoordinasi serta bertanggung jawab pada kebersihan lingkungan pabrik, terutama ruang produksi, kebersihan peralatan, serta proses sanitasi agar limbah tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian ada manajer teknik, bertanggung jawab terhadap kelancaran mesin atau peralatan produksi dengan memelihara mesin-mesin, menyediakan suku cadang, mengusulkan penambahan mesin-mesin baru. Selanjutnya, manajer budidaya pertanian, bertanggung jawab dan menjaga serta melestarikan berbagai macam tanaman obat yang terdapat pada perkebunan obat PT Sido Muncul. Selanjutnya ada manajer umum, bertugas menangani semua kegiatan yang bersifat umum atau semua bidang usaha yang dijalankan, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kemudian manajer keuangan, mengkoordinasi semua kegiatan di bagian keuangan, termasuk di dalamnya membuat anggaran, di posisi transaksi keuangan, membuat laporan realisasi anggaran, membuat draft gaji, serta membuat laporan secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan. Kemudian ada manajer akuntansi, yaitu membuat laporan secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan, membantu kepala bagian administrasi dalam membuat pembukuan, baik dalam pembuatan faktur-faktur pembelian dan pemesanan barang dari perusahaan lain. Selanjutnya masuk ke manajemen sumber daya manusia di PT Sido Muncul. Berikut ini merupakan contoh gambar pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia di PT Sido Muncul. Sido Muncul senantiasa menjelaskan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya perusahaan. Sido Muncul berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk memastikan organisasi tetap produktif dan mencapai pertumbuhan keuntungan atau profit growth yang konsisten. Di Sido Muncul, semua karyawan adalah talenta dan harus dikembangkan dengan unik, karena setiap individu memiliki kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Setiap karyawan memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kompetensinya.
Adapun sistem pendidikan di PT sudah muncul, yaitu sudah muncul melaksanakan program pendidikan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement, agar sudah muncul dapat terus bertumbuh. Pelatihan dan pembelajaran dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan, baik keterampilan atau skill, pengetahuan atau knowledge, serta sikap dan perilaku atau attitude. Melalui Sido Academy, PT Sido Muncul mencetak SDM yang unggul dan kompeten dengan strategi people development yang dimulai sejak orientasi karyawan baru hingga pelatihan dan penugasan berjenjang sehingga memiliki kompetensi dan pengalaman yang lengkap. Adapun sistem pelatihan di PT Sido Muncul, yaitu PT Sido Muncul terus mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang menjadi kebutuhan dalam proses bisnis perusahaan yang terus berkembang dan merancang program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai secara berkesinambungan. Sido Muncul mempunyai target untuk meningkatkan jam pelatihan di tahun 2021 sebanyak 5% dari pencapaiannya di tahun 2020. Pelatihan karyawan terbagi dalam 4 kelompok program, yaitu yang pertama Core Learning Program, yang kedua Generic Learning Program, yang ketiga Specific Learning Program, dan yang keempat yaitu Supplementary Learning Program. Kemudian sistem pengembangan tenaga kerja di PT Sido Muncul. Sido Muncul melaksanakan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement, agar Sido Muncul dapat terus bertumbuh. Program pengembangan kompetensi di Sido Muncul diselenggarakan secara terpusat di Sido Academy. Sido Academy sebagai pusat pembelajaran atau learning center bertanggung jawab untuk merancang dan menyelenggarakan program-program pengembangan kompetensi karyawan yang sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif pengembangan talenta khususnya di divisi marketing pada tahun 2020 adalah program marketing Young Talent Development. Program tersebut bertujuan untuk mempersiapkan generasi pembaru khususnya di bidang pemasaran. Pada talenta muda didorong dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi, mengembangkan gagasan-gagasan segarnya untuk pengembangan produk-produk baru, terutama yang ditujukan bagi segmen konsumen milenial. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, PT Sido Muncul menganut sistem organisasi garis karena dalam struktur organisasinya, kedudukan tertinggi adalah pemilik perusahaan atau dewan komisaris. Tepat di bawahnya adalah presiden direktur. Yang kedua, dalam mengelola sumber daya manusia, PT Sido Muncul berlandaskan pada nilai-nilai budaya perusahaan. Kemudian yang ketiga, Sido Muncul melalui Sido Academy melaksanakan program pendidikan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement agar Sido Muncul dapat terus bertumbuh. Kemudian yang keempat, pelatihan bagi karyawan yang bekerja di PT Sido Muncul terbagi dalam 4 kelompok program, yaitu Core Learning Program, Generic Learning Program, Specific Learning Program, dan Supplementary Learning Program. Dan yang kelima, Sido Muncul melaksanakan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan, agar Sido Muncul dapat terus bertumbuh. Kemudian mengenai saran, dalam proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja, Sido Muncul telah melakukan manajemen dengan baik, di mana setiap proses manajemen tenaga kerja dilakukan dengan maksimal, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang unggul. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, perusahaan perlu menjalankan semua proses manajemen tersebut dengan mengevaluasinya sesering mungkin agar apa yang direncanakan terhadap manajemen tenaga kerja perusahaan dapat terwujud. Di samping itu, perusahaan harus menyeimbangkan antara kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan secara seimbang, agar para karyawan pun dapat memberikan segala kemampuan yang mereka miliki, dan hal tersebut akan memberikan dampak positif baik bagi karyawan atau tenaga kerja maupun perusahaan, sehingga seorang manajemen sumber daya manusia harus mampu memperhitungkan serta memanajemen dengan baik agar terjadi keseimbangan tujuan perusahaan maupun karyawan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.